Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, nyanyikanlah pujian ini dari awal sampai akhir dengan kata-kata iman, dan terimalah lawatan Tuhan sekarang. Yesus, Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, penyelamatku. Kau hapus air mataku, Kau pulihkan hidupku. Selamanya ku mau sembah Tuhan. Sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus untuk selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus untuk selamanya. Yesus, Yesus, penolongku. Yesus, Yesus, yang ku perlu. Kau menuntun langkahku dan telah memberkatiku. Selamanya ku mau sembah Tuhan. Sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus untuk selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus untuk selamanya.
Tema hari ini adalah pemeliharaan Tuhan. Ada 4 P yang dapat kita alami dalam pemeliharaan Tuhan. Yang pertama adalah penyediaan. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang kedua, Yahweh adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Di tengah keadaan yang sulit dan masa-masa yang sukar hari-hari ini, kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan bahwa Bapa Yahweh, Dialah yang memelihara hidup saudara. Oleh karena itu, tidak perlu takut dan khawatir. Jangan menjauh dan menutup diri seperti orang yang tidak punya pengharapan, sebab ada kebaikan dan pertolongan yang sudah disediakan bagi saudara. Teruslah percaya, berdoa, dan menyembah, karena Dialah yang akan menuntun langkahmu kepada tempat yang tepat, kepada orang-orang yang tepat, dan kepada pekerjaan atau usaha yang tepat. Dan dari semua itulah, saudara akan melihat penyediaan Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara. Mungkin hari ini saudara gagal atau berkekurangan, tetapi ketahuilah bahwa Bapa Yahweh adalah Bapa kita, dan Dia pasti membawa saudara ke tempat yang penuh dengan kelimpahan. Poin yang kedua adalah pemulihan. Mazmur 23 ayat yang ketiga mengatakan, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Pemeliharaan Tuhan bukan hanya berbicara tentang kekurangan menjadi kelimpahan, tetapi pemeliharaan juga berbicara tentang pemulihan. Di dalam Yesus Kristus, saudara bukan hanya disegarkan di dalam jiwa, tetapi saudara dipulihkan secara roh. Sebelum saudara di dalam Kristus, gambar diri saudara adalah dosa dan maut. Tetapi di dalam Kristus, firman Tuhan berkata, kita adalah ciptaan yang baru. Saudara bukan berusaha hidup benar, tetapi kebenaran Kristus itulah yang membenarkan saudara. Saudara bukan lagi hamba, melainkan anak-anak Elohim. Oleh karena itu, biarlah kebenaran itu menuntun saudara untuk hidup senantiasa memuliakan Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-31, buanglah segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Poin yang ketiga adalah perlindungan. Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Di tengah masa-masa yang sukar hari-hari ini, kita melihat ada banyak kengerian dan kematian yang terjadi akibat dari virus corona. Seluruh dunia terlihat mencekam. Tapi inilah janji firman Tuhan bagi kita, bahwa saudara di dalam Yesus Kristus memiliki perlindungan yang sempurna. 1000 rebah di sisi kiri dan selaksa di sisi kanan, tetapi saudara tetap teguh dan kuat di dalam perlindungan yang sempurna. Memang sebagai manusia kita semua bisa khawatir, tetapi jangan biarkan ketakutan menguasai saudara. Jadilah kuat dan berani, sebab gada dan tongkat Bapa Yahweh senantiasa memberikan perlindungan bagi saudara. Poin yang keempat adalah penyertaan. Mazmur 23 ayat yang kelima sampai yang keenam mengatakan bahwa Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Daud menulis Mazmur ini berdasarkan perjalanan hidupnya dengan Bapa Yahweh. Daud tahu bahwa ada begitu banyak lawan yang bangkit melawan dia. Bahkan Daud menyadari kemampuannya tidak sebanding dengan para lawannya. Tetapi yang luar biasa, di tengah tekanan dan serangan yang bertubi-tubi, Daud sadar bahwa penyertaan Bapa Yahweh itulah yang memberikan kemenangan mutlak atas hidupnya. Daud tahu betapa penting arti pengurapan, sebab pengurapan atau penyertaan Tuhan itulah sumber kemenangan yang sejati. Pengurapan Tuhan memberikan kemenangan. Pengurapan Tuhan memberikan kebaikan. Pengurapan Tuhan memberikan kemuliaan. Kristus dalam terjemahan aslinya disebut Kristos, yang berarti yang diurapi. Yesus Kristus ada di dalam saudara. Maka percayalah, pengurapan atau penyertaan Bapa Yahweh sempurna di dalam saudara, dan Dialah yang memberikan kemenangan yang sempurna. Kesimpulannya adalah, apapun keadaan yang saudara hadapi hari-hari ini, ingatlah bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam Yesus Kristus itu sempurna bagi saudara. Dia yang menyediakan yang saudara perlukan.
Dia yang memulihkan keadaanmu, Dia yang melindungi dari segala yang jahat, dan Dialah yang menyertaimu senantiasa hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Apabila saudara belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saudara, ayo sama-sama berdoa dengan saya. Tuhan Yesus Kristus, saya sebut nama saudara, membuka hati dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Mari siapkan diri kita untuk melakukan perjamuan suci. Mari kita sama-sama mengangkat roti ini di atas kepala kita. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman. Mari sama-sama berkata, dalam nama Yesus. Mari sama-sama mengangkat cawan ini di atas kepala kita. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa dan pelanggaran kita. Terimalah dengan iman. Mari sama-sama katakan, dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami tahu Engkau dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau selalu menyertai setiap kami. Engkau melindungi dan memberikan kekuatan, Tuhan. Kami percaya, walaupun begitu lawan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, lawan yang kelihatan maupun lawan yang tidak kelihatan, tapi kami percaya gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami perbuat, kami percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Dan apapun yang kami kerjakan, Kau buat berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada, mereka Kau sertai, Kau lindungi, Kau jagai dalam kesehatan mereka, keluarga mereka, apapun semuanya Tuhan. Dan kami senantiasa terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersyukur buat segala-galanya, bersyukur buat setiap keadaan kami hari ini. Inilah kami bersyukur di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yeshua Mashiach, bless you.